Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wardana, BP 2016 0004. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari dari BP 1816 0003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fitria, BP 2016 0011. Saya di sini sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, BP 2016 0018 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Azhara Pratiwi, nomor BP 2016 0012. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Ulfa Hadayana, BP 2116 0053. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kromatografi lapis tipis. Di mana kromatografi lapis tipis atau disebut juga dengan KLT merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kualitasnya. Kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik penyerapan maupun cuplikannya. Kromatografi lapis tipis atau disebut juga dengan KLT adalah metode kromatografi paling sederhana dan banyak digunakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis. Sampel dengan metode KLT cukup sederhana, yaitu sebuah bejana tertutup atau chamber yang berisi plat atau pelarut lempeng KLT. Pengerjaan dengan KLT pada mulanya dilakukan dengan menotolkan sampel pada salah satu ujung fase diam atau lempeng KLT sehingga membentuk roda atau spot. Setelah kering, lempeng dicuplikan ke dalam chamber yang telah berisi fase gerak, pelarut tunggal ataupun campuran 2-4 pelarut murni dengan posisi noda di bawah dan sejajar dengan permukaan datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wardana, BP 2016 0004. Ini saya ingin melanjutkan materi tentang kerja kromatografi lapis tipis. Prinsipnya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fasa diam dari bentuk plat, silika, dan fasa geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan dengan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fasa gerak. Silika SiO2 merupakan rantai OSMO di mana pada bagian permukaan silika berupa gugus hidroksil OH. Silika gal relatif bersifat polar. Oleh karena itu, KLT umumnya menggunakan sistem fasa normal. Fase gerak. Fase gerak merupakan medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Fase gerak bergerak dalam fase diam karena adanya gaya kapiler. Pelarut yang digunakan sebagai fase gerak hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik, dan bila diperlukan, sistem pelarut multi komponen ini harus berupa satu campuran yang sesederhana mungkin dan terdiri atas maksimum 3 komponen. Eluen atau fase gerak yang digunakan dalam KLT dikelompokkan ke dalam 2 kelompok,
aseton, N-propanol, terbutanol, fenol, dan N-butanol. Sedangkan untuk pemisahan senyawa lipofil meliputi etil asetat, eter, kloroform, benzena, toluena, siloheksena, dan petroleum eter. Pada fase gerak, untuk mendapatkan fase gerak yang baik, maka dibutuhkan optimasi dari campuran fase gerak tersebut. Menurut Ganjar dan Rahman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan fase gerak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, karena KLT merupakan teknik yang sensitif. Yang kedua, daya evaluasi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga RF-nya terletak di antara 0,2 sampai 0,8 untuk mendapatkan pemisahan yang maksimal. Yang ketiga, untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, polaritas fase geraknya akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti juga akan menentukan nilai RF-nya. Lalu, penambahan pelarut yang bersifat polar seperti ganja filter ke dalam pelarut non-polar seperti metilbenzena akan meningkatkan harga RF secara signifikan. Dan yang terakhir, solut-solut ionik dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya, seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan tertentu. Penambahan asam etanol dan amonia masing-masing akan meningkatkan solut-solut yang bersifat asam dan basa. Sistem pengembangan menaik. Dalam teknik pengembangan menaik, lempeng KLT ditempatkan dalam tangki pengembangan setelah tangki mengembang mencapai kesetimbangan dengan pelarut. Penotolam bercak harus berada di atas level pelarut, lalu selanjutnya pelarut akan bersirkulasi melalui bahan penyerap melalui aksi kapiler yang menggerakkan komponen-komponen dengan jumlah yang berbeda, tergantung koefisien distribusinya dalam arah aliran pelarut. Teknik pengembangan ditunjukkan pada gambar di samping ini. Sistem pengembangan menurun. Pengembangan teknik menurun telah populer digunakan pada kromatografi kertas dibandingkan dengan KLT. Bagian dengan lempeng yang mana terdapat bercak dialiri pelarut melalui suhu dari atas. Pelarut dengan komposisi yang sama diletakkan di bawah tangki pengembang, akan tetapi lempeng KLT diletakkan di atas suatu pendukung di atas pelarut sehingga lempeng tidak terkena pelarut dari sisi bawah.